Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Proyek strategis nasional. Mengapa kok jadi seperti ini? Saya sendiri harus mengatakan ya, kita harus khawatir. Karena data itu buat kita penting. Ya. Sekali orang lain menguasai data pribadi kita, sampai bisa pastikan kita tamat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai analisis strategi dan penanganan insiden studi kasus ransomware pada Pusat Data Nasional dan dampaknya pada manajemen keuangan publik. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah MKOP. Yang pertama ada skema kasus. Pada skema kasus terdapat alur kasus menurut para pihak. Pertama adalah peretas atau hacker. Peretas melakukan pengintaian terhadap sistem keamanan Pusat Data Nasional atau kita kenal sebagai PDN dan meluncurkan serangan dengan perangkat lunak berbahaya atau kita sebut malware yang mengenkripsi data penting termasuk informasi keuangan publik. Kemudian mereka meminta tebusan sebesar 131 miliar untuk kunci deskripsi tersebut dan mengancam akan menghapus data tersebut jika tuntutan tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua ada Pusat Data Nasional. Tim IT PDN mendeteksi kehadiran ransomware yang mengunci pada data vital. Mereka segera membentuk tim tangkap darurat yang terdiri dari ahli IT, manajemen senior, dan tim hukum untuk menilai kerusakan dan meneliti opsi pemulihan, termasuk negosiasi dengan peretas, dengan mempertimbangkan risiko finansial dan reputasi pada manajemen publik. Kemudian yang ketiga ada konsultan atau pakar keamanan siber. PDN bersama pemerintah mempekerjakan konsultan keamanan siber untuk membantu memulihkan data terenskripsi dan memperbaiki kerentanan sistem. Konsultan ini juga akan melakukan audit menyeluruh untuk memperkuat pertahanan siber dan mencegah serangan serupa yang akan terjadi di masa depan. Yang selanjutnya ada alur konflik menurut isi cerita. Yang pertama ada kerangka utama. Jadi serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional menciptakan konflik yang kompleks. Pertama, PDN dihadapkan pada pilihan antara membayar tebusan sebesar 131 miliar rupiah untuk memulihkan data terenskripsi atau mencari solusi lain. Keputusan ini memunculkan konflik etis, yaitu membayar tebusan dapat dianggap mendukung tindakan kriminal dan berpotensi memicu serangan serupa. Sementara menolak dapat menyebabkan kehilangan data penting yang mengganggu operasi publik. Yang selanjutnya ada kerangka pendukung. Konflik teknis juga terjadi antara tim IT PDN yang berusaha memulihkan data tanpa membayar tebusan, berhadapan dengan tantangan enkripsi dan risiko sabotase lebih lanjut. Di dalam PDN terdapat ketegangan antara manajemen yang fokus pada dampak bisnis dan teknis yang memprioritaskan keamanan dan pemulihan data. PDN juga menghadapi tekanan waktu yang sangat cepat dan tenggatnya itu diterapkan peretas serta reaksi publik yang menuntut tindakan lebih cepat dan transparansi. Semua konflik ini memperumit manajemen krisis dan pengambilan keputusan yang efektif untuk PDN. Selanjutnya kita masuk ke alur bukti. Yang pertama ada insiden awal, yakni serangan dimulai ketika aktivitas mencurigakan terdeteksi di jaringan Pusat Data Nasional. Analisis forensik mengungkapkan bahwa akses awal diperoleh melalui email phishing yang berisi lampiran berbahaya yang diunduh oleh karyawan. Yang kedua ada eksekusi malware. Setelah diunduh, malware menginfeksi sistem, mengenkripsi file penting, dan menyebar di seluruh jaringan dengan mengeksploitasi kerentanan yang ada. Serangan ini menargetkan data sensitif termasuk database pemerintah dan informasi rahasia lainnya.
Selanjutnya ada tindakan respon 1. Penyerang mengirimkan pesan tebusan kepada administrator jaringan, meminta pembayaran dalam cryptocurrency untuk mendeskripsi data, dan mengancam akan mempublikasikan atau menjual data jika tuntutan tidak dipenuhi. Untuk tindakan respon 2 selanjutnya, tim respon insiden segera mengisolasi jaringan terinfeksi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, serta melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi skala serangan, titik masuk, dan jenis ransomware yang digunakan. Untuk pemulihan data, tim IT mengevaluasi opsi pemulihan data termasuk penggunaan cadangan. Pemulihan dari cadangan berhasil, tetapi sebagian data masih hilang atau rusak. Selanjutnya ada investigasi dan penegakan hukum. Forensik digital mengidentifikasi jejak penyerang dan mengumpulkan bukti untuk penyelidikan. Kerjasama dengan pihak berwenang, termasuk kepolisian dan juga Badan Keamanan Siber, dilakukan untuk melacak dan menangkap pelaku. Selanjutnya untuk bukti peningkatan keamanan, setelah insiden, audit keamanan dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbarui kerentanan. Langkah pencegahan baru diimplementasikan, termasuk pelatihan karyawan, peningkatan firewall, dan pemantauan jaringan yang lebih ketat untuk mencegah serangan yang serupa. Baik, yang selanjutnya adalah kronologi kasus. Nah, di sini kami rangkumkan menjadi 4 poin, yaitu pada 1 Juni 2024 terdapat aktivitas mencurigakan pertama kali yang terdeteksi di Pusat Data Nasional. Kemudian pada 3 Juni 2024 seluruh akses data keuangan publik terkunci akibat serangan ransomware. Pada tanggal 5 Juni 2024 pelaku mengirimkan pesan tuntutan tebusan, mengancam akan menghapus seluruh data jika pembayaran tidak dilakukan pada waktu 1 minggu. Pada tanggal 6 Juni 2024, tim keamanan PDN mengadakan pertemuan darurat dengan Kominfo dan instansi terkait untuk membahas langkah-langkah mitigasi dan strategi penanganan kasus. Kemudian terdapat entitas terlibat. Terdapat 6 entitas terlibat, yaitu Mediator, Menteri Komunikasi dan Informatika, kemudian Direktur Pusat Data Nasional, Pakar Keamanan Cyber, dan perwakilan Kementerian Keuangan serta perwakilan kelompok peretas. Nah, Mediator ini berperan sebagai penengah dalam negosiasi antara pemerintah dan kelompok peretas. Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika itu bertanggung jawab atas koordinasi keamanan data nasional dan mengambil keputusan terkait langkah-langkah perlindungan informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah Direktur Pusat Data Nasional. Direktur Pusat Data Nasional memimpin pemulihan data sistem dan memastikan kelancaran operasional PDN setelah serangan. Kemudian Pakar Keamanan Cyber. Pakar keamanan cyber itu memberikan analisis teknis mendalam tentang ransomware dan memberikan solusi serta proyeksi risiko jangka panjang. Kemudian perwakilan Kementerian Keuangan ini memberikan dampak finansial dari serangan terhadap keuangan negara, khususnya APBN dan pelaporan transaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah perwakilan kelompok peretas, bertindak sebagai pihak penuntut, mengancam untuk menghapus data dan meminta tebusan dalam cryptocurrency. Baik, sekian presentasi tentang studi kasus malware pada Pusat Data Nasional. Sekian, terima kasih. Selamat siang.